Terelie, Hujan, bagian 14. Penugasan pertama di sektor 4 berjalan lancar. Lail dan Maryam kembali ke kota sehari sebelum libur panjang berakhir. Wajah-wajah lelah yang tetap riang memenuhi kapsul kereta. Aku mungkin butuh tidur 24 jam penuh setiba di panti, Maryam bergurau, mengusap rambut keribonya yang mulai panjang mengembang. Lail tertawa. Jika Maryam yang fisiknya paling kuat merasa lelah, apalagi yang lain. Kamu tidak tertawa melihat rambutku, Lail? Maryam melotot. Lail menepuk dahi. Siapa pula yang menertawakan rambut keribu Maryam? Mereka tiba di panti sosial menjelang gelap. Panti itu terlihat ramai. Hampir semua penghuninya telah kembali dari aktivitas liburan panjang. Setelah membereskan barang bawaan, mandi, makan malam, berkumpul di ruang bersama sebentar, menyapa penghuni panti yang lama tidak bertemu, Lail akhirnya bisa berbaring nyaman di ranjangnya. Dia rindu kamarnya, rindu tempat tidur bertingkatnya. Di ranjang bawah, Maryam asik membaca buku. Apakah kamu sudah memikirkan akan kuliah atau tidak, Maryam? Lail bertanya, kepalanya melongok ke bawah. Entahlah, Maryam menjawab pendek, terus membaca. Tahun depan kita lulus. Aku tahu, kita mungkin sudah harus serius sekolah. Maryam meletakkan bukunya, menatap Lail di atasnya. Aku sudah serius sekolah selama ini. Kalau tidak serius, aku sudah berhenti dari kelas membosankan itu. Lail tersenyum lebar. Maryam sama dengannya, juga selalu bilang bahwa sekolah membosankan. Bukan itu maksudku. Kita sudah harus serius memikirkan mau jadi apa, Maryam. Kamu bicara soal cita-cita. Kepala Lail yang melongok mengangguk. Oke, cita-citaku adalah menjadi relawan, dan aku sudah menggapainya. Percakapan selesai. Maryam kembali mengambil bukunya, hendak melanjutkan membaca. Lail menimpuknya dengan bantal. Tetapi percakapan tanpa kesimpulan itu selalu memiliki kesimpulan. Selalu begitu cara Lail dan Maryam menyelesaikan masalah. Meski awalnya bergurau, mereka selalu memikirkan kalimat teman sekamarnya. Sudah saatnya mereka serius sekolah. Aku belum tahu mau menjadi apa, Lail. Kamu sudah tahu? Maryam bergumam. Di percakapan berikutnya, seminggu kemudian, mereka sudah kembali masuk sekolah. Lail menggeleng. Oke, sebelum kita tahu, setidaknya kita bisa belajar sungguh-sungguh. Lail mengangguk sepakat. Mereka mulai belajar serius, mengurangi waktu bermain-main, termasuk mengurangi menjahili penghuni panti lainnya. Malam-malam dihabiskan untuk latihan soal, membaca buku pelajaran. Lail bisa merasakan bagaimana seriusnya persiapan esok dulu saat hendak masuk ke universitas terbaik. Sepulang dari sektor 4, 3 bulan kemudian, pelatihan relawan diteruskan ke tingkat lanjutan. Mereka kembali sibuk setiap pulang sekolah. Topik latihan semakin detail, dan mereka harus memilih spesialisasi. Lail dan Maryam memilih menjadi relawan medis. Pilihan itu membawa mereka akhirnya dapat menentukan dengan baik akan melanjutkan sekolah di mana. Aku sepertinya sudah tahu mau menjadi apa, Lail, Maryam berkata. Bas kota rute 7 yang mereka tumpangi lengang. Sudah pukul 9 malam. Tidak banyak lagi penduduk yang bepergian. Suhu udara menyentuh 5 derajat Celcius. Jadwal latihan harian mereka baru saja berakhir 15 menit lalu. Perawat bukan? Bagaimana kamu tahu? Maryam menatapnya. Lail nyengir lebar. Itu mudah ditebak. Maryam terlihat kesal. Seharusnya kamu tidak merusak percakapan. Seharusnya kamu bertanya balik. Oh iya, kamu mau jadi apa, Maryam? Dan aku akan menjawabnya dengan yakin. Perawat. Begitu. Lail tertawa kecil. Kembali menatap keluar jendela. Bas kota sedang menaiki tanjakan. Tempat dulu esok menyusulnya dengan sepeda. Apa kabar esok? Bagaimana dengan proyek mesinnya? Minggu-minggu ini entah apa penyebabnya, Lail ingin sekali menghubungi esok, meneleponnya. Tapi dia selalu batal melakukannya. Lail tidak pernah berani. Bagaimana denganmu, Lail? Maryam bertanya. Bagaimana apa? Lail menoleh. Astaga, kamu bahkan melamun saat sedang bicara denganku. Aku tidak melamun, aku hanya menatap keluar jendela. Maryam menepuk dahi tidak percaya.
Omong-omong, kamu ingin menjadi apa? Perawat, Lail menjawab singkat. Lengang sejenak. Dua sahabat baik itu tertawa bersama-sama. Mereka tiba di panti sosial setengah jam kemudian. Mereka turun dari bus kota rute 7, merapatkan jaket, udara terasa sangat dingin. Mereka berjalan bersisian menuju lantai 2, menaiki anak tangga. Langkah mereka terhenti di ruang bersama. Ada banyak anak yang sedang menonton televisi. Ada apa? Mariam bertanya kepada kerumunan. Lail menatap layar televisi. Dia segera tahu apa yang sedang ditonton teman-temannya. Breaking news. Koalisi negara-negara subtropis secara resmi menerbangkan 8 pesawat ulang-alik ke angkasa, melepas anti-gas sulfur dioksida di lapisan stratosfer. Malam itu, bencana baru telah datang. Tidak seperti gunung meletus yang akibatnya langsung terlihat. Kali ini, rantai akibatnya panjang dan tidak terlihat solusinya. Ruangan kubus 4 kali 4 kali 4 meter persegi berwarna putih itu kembali lengang. Elijah terdiam. Sejak tadi, dia terus menebak-nebak kemana arah cerita pasien di atas sofa hijau. Selama ini, pasien yang dia tangani memutuskan melakukan terapi hanya karena tidak tahan lagi menghadapi banyak masalah, kehilangan harapan, ingin melupakan kejadian menyakitkan, trauma, dan depresi. Hanya itu. Ceritanya juga dalam ruang lingkup terbatas, seperti masalah keluarga, tempat kerja, atau kegagalan sekolah. Tapi gadis usia 21 tahun di hadapannya punya cerita yang sangat berbeda. Cerita gadis ini justru berpusat pada masalah dunia sejak gempa bumi terjadi. Semua orang tahu breaking news 6 tahun lalu itu, tahun 2044. Elijah juga menontonnya bersama-sama para medis lain di rumah sakit. Dia menatap pembawa acara yang memberitahukan bahwa tanpa mengindahkan suara-suara keberatan dari negara tropis, intervensi atas lapisan stratosfer telah dilakukan. Elijah ingat sekali kejadian itu. Teman-temannya berkerumun. Satu dua mengeluhkan keputusan sepihak, berseru marah. Satu dua menonton tanpa reaksi. Lebih banyak yang tidak peduli, menganggap itu bukan masalah serius. Apa hubungan cerita gadis ini dengan pusaran isu dunia tersebut? Elijah memperhatikan layar tablet setipis kertas HVS di tangannya. Peta saraf 4 dimensi pasiennya baru separuh terbentuk. Warna-warni biru, merah, dan kuning saling menyambung. Satu warna merah muncul terang sekali. Memori atas peluncuran 8 pesawat ulang-alik itu berarti menyakitkan bagi pasiennya. Mereka seharusnya tidak pernah melakukan itu. Gadis di atas sofa hijau berkata serak. Aku setuju soal itu. Elijah mengangguk. Kamu mau minum? Gadis di atas sofa mengangguk. Elijah mengetuk sudut kanan layar tablet. Lubang kecil terbuka di lantai pualam. Sebuah belalai robot muncul membawa sebuah gelas, diletakkan di atas meja pipih. Ujung belalai robot berubah bentuk menjadi keran, mengeluarkan air bening, mengisi gelas hingga 2/3 penuh. Silakan Lail, Elijah menawarkan. Gadis di atas sofa menghabiskan isi gelas sekali minum. 1 menit lengang. Lantas, apa yang terjadi setelah itu, Lail? Elijah bertanya. Apa yang terjadi setelah itu? Semua orang di dunia tahu apa yang terjadi setelah peluncuran 8 pesawat ulang-alik. Tapi bukan itu maksud pertanyaan Elijah. Melainkan apa yang terjadi pada pasiennya, sehingga membuat dia memutuskan melakukan terapi di ruangan medis dengan teknologi mutakhir. Apa kaitan pasiennya dengan semua itu? Sampai jumpa di bab selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.